Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Paul Pogba terlibat dalam sebuah rumor transfer yang baru, bukan Juventus lagi, tapi sang pemain asal Prancis ini diinginkan oleh klub dari negara asalnya, Paris Saint-Germain. Paul Pogba memang gencar digosipkan bakal meninggalkan Manchester United. Sang agen Mino Raiola mengonfirmasi bahwa kliennya ingin meninggalkan Old Trafford. Namun, sejauh ini isu yang beredar adalah Paul Pogba akan kembali ke Italia, tepatnya kembali ke Juventus. Namun, sebuah isu baru muncul dan mengaitkannya dengan kemungkinan pulang ke kampung halaman. Daily Star mengklaim Paul Pogba kemungkinan besar malah tidak akan kembali ke Juventus. Gelandang timnas Prancis itu justru condong akan bergabung dengan PSG. Menurut laporan tersebut, Mauricio Pochettino yang baru ditunjuk sebagai pelatih PSG tertarik untuk memiliki Pogba dalam skuadnya. Pochettino akan membangun skuad bertabur bintang di PSG dan menilai lini tengah timnya kurang bertenaga, di mana itu menjadi alasan untuk mendatangkan Pogba dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, PSG dalam posisi yang lebih bagus dalam perebutan Paul Pogba. Manchester United memang dalam kondisi siap jika menjual Pogba, namun mereka tidak mau menurunkan mahar transfer sang gelandang. Juventus diberitakan kesulitan membayar 60 juta pound sterling mahar Pogba, sementara bagi PSG angka tersebut tidak menjadi sebuah masalah. Kini Manchester United hanya berharap agar PSG berpikir dua kali mengenai harga pemainnya itu, sebab The Red Devils juga belum menyerah untuk mempertahankan Pogba. Setan Merah masih mencoba membujuk sang gelandang untuk bertahan di Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan peringatan plus saran jika tidak ingin dipecat Manchester United dalam waktu singkat. Ada pemain-pemain yang mungkin bisa membuat Solskjaer kehilangan pekerjaan, salah satunya Anthony Martial. Betapa tidak, musim sudah berjalan beberapa bulan dan Martial belum juga mencapai level yang dibutuhkan MU. Golnya seret, performanya pun terbilang buruk. Situasi ini diamati oleh Simon Jordan, analis Premier League yang meragukan kualitas Solskjaer. Kini, dia yakin bahwa pemain seperti Martial bakal membuat posisi Solskjaer kian tidak aman. Jordan tidak bermaksud meremehkan Solskjaer, tapi menurutnya memang ada beberapa pemain MU yang tidak cukup bagus. Martial jadi contoh yang paling jelas, performanya buruk dan merugikan tim. Meski begitu, Jordan masih mau memuji Solskjaer yang bisa menuntun MU sampai di peringkat kedua Premier League saat ini. Torehan ini cukup apik dan sekarang soal mempertahankannya. Melihat Donny van de Beek terus duduk di bangku cadangan Manchester United pun membuat Rio Ferdinand bertanya-tanya, apakah benar sejak awal Van de Beek tahu bakal terus dicadangkan? Rio Ferdinand mengaku tidak menyangka Van de Beek akan lebih sering dicadangkan musim ini. Seharusnya semua dimulai dari negosiasi transfer musim panas lalu. Ketika MU dan agen Van de Beek menyepakati transfer seharusnya ada pula kesepakatan soal menit bermain. Saya sungguh terkejut melihat dia tidak banyak bermain. Saya 100% yakin dia berharap bisa lebih banyak bermain, kata Ferdinand. Yang menarik adalah keseluruhan situasi Van de Beek ini. Kira-kira bagaimana diskusinya dalam negosiasi transfernya? Ketika Anda menegosiasikan kontrak di klub lain, Anda bergabung dengan klub dengan memahami posisi Anda. Apakah Anda akan jadi starter atau apakah Anda harus bekerja keras untuk masuk tim? Imbuhnya. Sebab itu, Ferdinand yakin persoalan Van de Beek ini seharusnya sudah ditentukan pada kesepakatan kontrak kemarin. Dan jika mendengar protes agen Van de Beek beberapa waktu lalu, sepertinya benar bahwa seharusnya gelandang Belanda ini lebih sering mendapatkan kesempatan. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Declan Rice bakal bertepuk sebelah tangan setelah sang gelandang diberitakan lebih tertarik untuk pindah ke Chelsea. Menurut laporan tersebut, Rice sudah menetapkan klub mana yang ingin ia perkuat setelah meninggalkan West Ham United. Sang gelandang ingin kembali memperkuat Chelsea. Ia ingin menjadi bagian dari tim besutan Frank Lampard itu. Itulah mengapa Rice siap menolak tawaran dari Manchester United untuk bergabung dengan Chelsea. Namun Chelsea diyakini akan kesulitan mendapatkan jasa Rice. Ini dikarenakan sang gelandang memiliki mahar transfer yang sangat mahal.
Sang gelandang dibanderol sekitar 80 juta pound sterling oleh West Ham United. West Ham United menilai sang gelandang pemain yang sangat penting sehingga mereka ogah menjualnya dengan murah. Menurut kabar yang beredar, Chelsea baru bergerak mendapatkan Rice di musim panas nanti karena mereka masih harus mengumpulkan uang untuk transfer sang gelandang. Manchester United kini disebut sebagai kandidat juara Premier League musim 2020-2021. Lantas apakah manajer Ole Gunnar Solskjaer juga merasakan hal yang sama? United dan Liverpool kini meraih poin yang sama, yakni 33 poin. Keduanya berada di posisi paling atas klasemen Premier League pada pekan ke-17. Hanya saja United punya satu laga yang belum dimainkan pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat nanti. United akan berjumpa Burnley pada duel di Turf Moor Stadium. Jika United mampu menang pada duel tersebut, maka mereka akan berada di atas Liverpool. Setan Merah bakal mendapatkan 36 poin dari 17 laga. United bakal punya keunggulan 3 poin dari sang rival. Melihat performa Manchester United, banyak pihak mulai menyebut mereka sebagai calon juara. Roy Keane, sang mantan kapten, salah satunya. Lalu ada Pep Guardiola yang juga punya pendapat yang sama. Benarkah begitu Solskjaer? Kami bahkan belum memainkan setengah musim dan setiap laga di Premier League itu tantangan. Itu ujian. Setiap laga adalah ujian yang berbeda, bukan Solskjaer. Watford memberikan kami ujian. Burnley juga ujian. Liverpool adalah ujian lain. Lalu ada Fulham yang menjadi ujian lainnya. Solskjaer yakin posisi klasemen pada saat ini tidak akan ada artinya. Sebab ada yang akan diingat publik adalah klasemen pada akhir musim. Tidak ada yang ingat bagaimana klasemen pada 12 Januari 2021, tegas Solskjaer. Walau mengelak soal peluang gelar juara, Solskjaer cukup senang dengan capaian pasukannya saat ini. Solskjaer menilai Paul Pogba dan kolega berada dalam momentum dan kepercayaan diri yang bagus. Axel Tuanzebe mengatakan saat ini Manchester United tengah fokus untuk memaksimalkan kesempatan mengambil alih puncak klasemen dari Liverpool. Manchester United kini berpeluang besar untuk menggusur Liverpool dari puncak klasemen Premier League. Mereka bisa melakukannya jika seri atau menang atas Burnley. Kesempatan ini pun tak ingin disia-siakan oleh Manchester United. Hal tersebut diklaim oleh bek mereka Axel Tuanzebe. Usai melawan Burnley, MU akan berduel melawan Liverpool. Tuanzebe pun mengatakan United bertekad untuk memenangi laga yang dihelat di Anfield itu, agar posisi mereka tetap aman dan melancarkan usaha mereka menjadi juara liga. Manchester United baru saja bermain melawan Watford di ronde ketiga FA Cup. Di laga itu Setan Merah menang tipis 1-0 saja. Axel Tuanzebe ikut bermain di laga tersebut. Ia mengakui performa MU memang kurang apik. Demikian juga penampilannya secara personal. Ia mengatakan itu bisa terjadi karena dirinya jarang bermain yang membuatnya kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer melontarkan pujian setinggi langit terhadap performa Donny van de Beek dalam laga kontra Watford Minggu 10 Januari 2021. Dalam laga putaran ketiga Piala FA 2020-2021 ini, Solskjaer menurunkan Van de Beek selama 90 menit penuh. Gelandang asal Belanda itu pun membayar kepercayaan Solskjaer dengan performa yang apik. Manchester United sendiri sukses mengalahkan Watford dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal yang diciptakan Scott McTominay ketika laga baru berjalan 5 menit. Seusai pertandingan, Solskjaer pun secara khusus menyoroti umpan backheel brilian yang dikirim Van de Beek untuk Juan Mata. Sayang, peluang ini gagal dituntaskan menjadi gol. Saya pikir Donny van de Beek kembali menunjukkan kualitasnya. Dia sangat bersih secara teknis, membuat keputusan yang bagus, ujar Solskjaer. Sungguh sebuah umpan yang menawan untuk Juan di babak pertama. Dia memiliki kualitas untuk membuka pertandingan yang ketat, jadi pasti dia akan mendapat manfaat dari pertandingan ini juga, tambahnya. Lebih lanjut, Solskjaer juga kembali memberi garansi kepada Van de Beek untuk lebih sering dimainkan. Seiring dengan makin lamanya proses adaptasi sang gelandang di skuad Setan Merah, ada begitu banyak contoh pemain yang membutuhkan sedikit waktu. Pemain berkualitas, kami memiliki banyak contoh sendiri, dan ada klub lain dengan contoh dan terkadang butuh waktu, tutup Solskjaer. Saya telah berbicara dengannya dan membuatnya sadar betapa kami menilai dia, tandasnya. Legenda Manchester United Dimitar Berbatov mengklaim Jesse Lingard sudah tak punya masa depan lagi di skuad Setan Merah setelah ia selalu dipinggirkan oleh Ole Gunnar Solskjaer.
Nasib Jesse Lingard ini mendapatkan perhatian dari Dimitar Berbatov yang mengatakan masa depan pemain 28 tahun itu di Manchester United sekarang tampak suram. Ia mengatakan Lingard sudah kehabisan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di MU. Berbatov pun menyebut waktu sang gelandang di Old Trafford telah habis. Dimitar Berbatov lantas memberikan saran kepada Jesse Lingard yang mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat baginya agar mencari klub baru saja. Berbatov mengatakan Lingard kemungkinan besar akan kesulitan mencari klub baru yang selevel dengan United. Namun itu tak akan bermasalah selama ia bisa mendapat jaminan bermain secara reguler. Manchester United sendiri memperpanjang kontrak Jesse Lingard hingga musim 2022. Namun United diyakini melakukan hal tersebut karena tak ingin Lingard pindah secara cuma-cuma pada musim panas 2021 nanti. Ole Gunnar Solskjaer menjajal peran baru untuk pemain muda Brandon Williams. Posisi aslinya adalah bek kiri, tetapi Solskjaer mencoba Williams untuk bermain sebagai bek kanan. Williams bermain penuh pada laga melawan Watford. Baginya ini adalah kesempatan yang sangat penting, sebab Williams sangat jarang dimainkan pada laga di Premier League maupun di Liga Champions. Williams bermain sangat baik walau tidak menempati posisi aslinya. Aksi pemain 20 tahun itu pun mendapat pujian dari Solskjaer. Ia disebut memberikan pertanda positif bagi sang manajer. Bermain di posisi bek kanan bisa menjadi solusi bagi Brandon Williams, sebab jika tetap bertahan di bek kiri, dia punya situasi yang sulit karena harus bersaing dengan Luke Shaw dan Alex Telles. Jika berada di posisi bek kanan, Williams punya kans bermain lebih besar. Pesaingnya hanya Aaron Wan-Bissaka. Sedangkan Timothy Fosu-Mensah, pemain lain di posisi bek kanan, telah dibukakan pintu oleh Solskjaer untuk pindah. Jika performanya Williams apik di posisi bek kanan, maka mungkin ia tak perlu pindah pada Januari 2021 ini. Jika performa Williams apik di posisi bek kanan, maka mungkin ia tak perlu pindah pada Januari 2021 ini. Sementara United pun tak perlu sibuk-sibuk memburu tanda tangan Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Burnley akan menjamu Manchester United pada laga lanjutan Premier League 2020-2021. Pertandingan ini akan dihelat di Turf Moor Rabu 13 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini sejatinya merupakan laga tunda bagi kedua tim. Mereka seharusnya bertemu pada pekan perdana Premier League 2020-2021 lalu. Saat ini posisi kedua tim terpaut jauh. Burnley saat ini masih berada di peringkat 16 klasemen sementara dengan raihan 16 poin dari 15 pertandingan. Sementara Setan Merah berada di posisi runner-up klasemen sementara dengan raihan 33 poin dari 16 laga. Laga tengah pekan ini bukanlah kali pertama kedua tim tersebut bertemu. Dalam catatan World Football, laga tengah pekan ini akan menjadi persuaan ke-129 bagi Burnley dan Manchester United. Sepanjang sejarah mereka sejauh ini, Burnley dan Manchester United sudah 128 kali bertemu. Hasilnya, Burnley kalah dalam catatan pertemuan mereka tersebut. Sejauh ini Burnley menang 44 kali dan imbang 23 kali. Sementara dalam 61 laga sisanya, mereka harus mengakui keunggulan Setan Merah. Pun demikian untuk urusan mencetak gol. Dalam 128 kali pertemuan, Burnley mencetak 185 gol ke gawang United. Sebaliknya, United sudah 221 kali membobol gawang Burnley. Perihal koleksi trofi pun, Burnley harus menjura kepada Manchester United. Pasalnya rak trofi United jauh lebih penuh ketimbang lemari piala mereka. Sejauh ini, United sudah 20 kali memenangi Liga Inggris, 12 kali meraih trofi Piala FA, 5 kali menjuarai Piala Liga, dan 21 kali memenangi Community Shield. Di kancah internasional pun, United sudah 3 kali mengoleksi trofi Liga Champions, sekali menjuarai Piala Dunia antar klub, sekali menjuarai Liga Eropa, sekali menjuarai Piala Interkontinental, sekali Piala Winners, dan sekali menjuarai UEFA Super Cup. Sementara sepanjang perjalanan mereka, Burnley baru meraih 5 trofi, selain 2 trofi juara Liga Inggris dan 1 Piala FA. Mereka baru memiliki 2 trofi Community Shield. Pada 10 pertemuan terakhir mereka pun, United juga kalah set dari Manchester United. Mereka hanya mampu meraih sekali kemenangan dan 4 kali bermain imbang. Sementara dalam 5 pertandingan sisanya, mereka harus mengakui keunggulan Setan Merah. Namun, yang perlu diwaspadai United, kemenangan satu-satunya Burnley pada 10 pertemuan terakhir mereka terjadi pada persuaan terakhir dalam pertandingan pekan ke-24 Premier League musim lalu tersebut. United kalah 2 gol tanpa balas.
2 gol Burnley pada laga yang dihelat di Old Trafford 22 Januari 2020 dicetak Chris Wood dan Jay Rodriguez.